Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Dialah zat yang memberikan kita banyak kemudahan untuk belajar agama. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Sifatul Mar'ah Al-Muslimah fi Doi'il Kitabi wa Sunnah. Karakter ideal wanita muslimah menurut Al-Quran dan Sunnah. Dan kita masuk pada sifat yang keempat yang diberi judul oleh penulis Babun min sifatil mar'atil muslimati an tu'mina bil qada'i wal qadar wa an tusliha min nafsiha. Bab bahwasanya di antara sifat wanita muslimah, wanita yang ideal adalah beriman kepada takdir, beriman kepada qada' dan qadar, dan memperbaiki dirinya, berusaha untuk memperbaiki dirinya. Di bagian ini, penulis menyampaikan bagian awal adalah muqaddimah, kemudian bagian yang kedua baru terkait masalah pembahasan iman kepada takdir. Dan muqaddimah ini Masya Allah bagus sekali, sangat mengena, karena muqaddimah ini pertama berkaitan dengan posisi wanita, yang secara umum dia tidak lebih sempurna dibandingkan lelaki. Yang kedua adalah kekurangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri wanita, baik terkait posisi kekurangan agamanya, sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat, puasa saat haid, dan kekurangan dari posisi kemampuan dalam berlogika, kemampuan dalam menggunakan pikirannya, sehingga persaksian wanita dinilai sebagai setengah dari persaksian lelaki. Wa huwa ma'ruf, dan itu satu hukum yang sudah kita tahu bersama. Termasuk juga beberapa hukum yang berlaku khusus bagi wanita, yang dia diletakkan oleh syariat di bawah lelaki. Misalnya dalam masalah jatah warisan, mereka mendapatkan setengah dari jatah lelaki. Kemudian ketika mereka duduk bersama, maka wanita diposisikan di belakang, sebagaimana ketika mereka sholat berjamaah yang lelaki di depan, tidak ada imam wanita yang kemudian makmumnya lelaki. Tapi imam pasti lelaki, kemudian jamaah lelaki, baru kemudian para jamaah wanita di belakang. Dan beberapa kondisi yang lain. Karena itu iman kepada takdir di sini bukan sebatas masalah takdir dalam bentuk misalnya kurang rizki atau kemiskinan, atau takdir misalnya dalam kondisi melarat atau penyakit atau yang lainnya, bukan itu. Tapi beliau juga membahas takdir dari sisi posisi wanita secara umum yang dia lebih lemah dibandingkan lelaki. Pertama, yang perlu kita ketahui bahwa Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa laisa dzakaru kal untha. Wanita itu tidak sama dengan walaysa dzakaru kal untha, dan lelaki itu tidak sama dengan wanita. Sehingga lelaki dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wanita. Maka siapa yang mengupayakan persamaan antara lelaki dan wanita, ini jelas menyalahi kodrat. Padahal Allah telah tegaskan walaysa dzakaru kal untha. Lelaki tidak sama dengan wanita. Sehingga orang yang menyamakan lelaki dengan wanita jelas ini menyalahi kodrat. Dan kita mengakui itu. Orang kafir sekalipun yang mereka sama sekali tidak mengenal agama, bahkan memusuhi agama, mereka membedakan antara lelaki dengan wanita. Makanya ada olahraga khusus bagi lelaki, ada olahraga khusus bagi wanita. Belakangan saja yang kemudian wanita meniru olahraga lelaki. Kalau dulu olahraga mereka pisahkan, khusus lelaki, khusus wanita. Baik. Sehingga
mereka juga memahami bahwasanya, dan kita bisa melihat ya, dalam pelaksanaan olahraga lelaki dikelompokkan dengan lelaki. Maka main bola itu kan ciri khas lelaki ya. Belakangan kemudian muncul bola wanita, itu kan belakangan. Tinju juga sama, itu lelaki, dan kemudian belakangan ada tinju wanita. Ada apa lagi olahraga-olahraga yang lain. Jadi, dan mereka dalam permainan ini juga membedakan. Nggak ada istilahnya pertandingan olahraga kesebelasan lelaki melawan kesebelasan wanita. Karena mereka paham, di sini ada perbedaan perbedaan fisik, perbedaan karakter, dan seterusnya. Karena itulah wanita dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lelaki, sehingga siapa yang mengupayakan perbedaan antara laki dan wanita, berarti dia melakukan tindakan yang jelas menyalahi kodrat kehidupan manusia. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan wanita di posisi seperti ini, menyebabkan sebagian wanita berangan-angan, iri untuk bisa menjadi lelaki. Dan itu Allah singgung dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Ini ada di surat An-Nisa ayat 32. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. Janganlah kalian berangan-angan untuk mendapatkan ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd, kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian di antara kalian melebihi yang lain. Dan para ahli tafsir mengatakan ayat ini berbicara tentang irinya seorang wanita, irinya para wanita, dan mereka berharap bisa menjadi lelaki. Sehingga mereka ingin punya jatah warisan yang sama. Mereka ingin bisa berjihad sehingga bisa mendapatkan pahala jihad. Mereka ingin bisa melakukan amal sebagaimana lelaki, dan seterusnya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Janganlah kalian berangan-angan untuk mendapatkan apa yang Allah berikan kepada sebagian di antara kalian, yang itu tidak kalian miliki. Lirijali nasibum mimma iktasabu. Bagi lelaki mereka mendapatkan jatah sesuai dengan apa yang mereka upayakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Dan bagi para wanita mereka mendapatkan jatah sesuai dengan apa yang mereka upayakan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan perbedaan, dan Allah kasih kepada masing-masing. Allah kasih kepada masing-masing sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Lelaki dikasih sekian, perempuan dikasih sekian. Was'alullaha min fadli, dan mintalah kepada Allah Ta'ala karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Baik. Sekarang bagaimana agar wanita itu lebih bisa menerima kondisi semacam ini? Karena ada sebagian wanita ya, yang mereka merasa kita kok kayak gini ya, sehingga dia nggak enak untuk tidak merasa qanaah ketika di posisi sebagai wanita. Dia iri kepada lelaki, enak jadi orang lelaki, enak jadi para pria, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Baik, bagaimana cara kita untuk bisa menerima, para wanita bisa menerima takdir semacam ini? Coba kita lihat pernyataan yang disampaikan oleh penulis. Hadis yang pertama. An Tawus annahu qal. Dari Tawus, beliau mengatakan, Adraktu nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku menjumpai beberapa orang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu itu telah ditakdirkan. Kata Tawus, wa sami'tu Abdullahi ibn Umar. Dan aku mendengar sahabat Abdullah bin Umar. Tawus bin Kaisan ini ulama tabi'in yang berasal dari Yaman. Dan beliau muridnya Ibnu Abbas, juga muridnya Ibnu Umar. Dan aku mendengar Abdullah bin Umar mengatakan,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzu wal kaisu." Segala sesuatu itu telah ditetapkan takdirnya hatta al-ajzu wal kaisu. Wa fi riwayatin hatta al-aisu wal ajzu. Bahkan sampai kemampuan dan ketidakmampuan. Al-kais maknanya adalah kecerdasan, kemampuan seseorang untuk berpikir, kemampuan seseorang untuk bisa memahami. Dan al-ajzu adalah lawannya, diddul kais. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, al-kaisu bimakna al-hadzaq fil umur wa yatanawalu umurad dunya wal akhirah. Cerdas dalam memandang segala urusan, baik urusan dunia maupun akhirat. Pinter dalam melihat sebuah perkara, baik urusan dunia maupun akhirat. Wal ajzu sebaliknya al-ajiz. Al-ajiz berarti lemah. Dia lemah dalam memandang sesuatu. Dia tidak punya kehebatan sebagaimana orang yang punya sifat al-kais. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua telah ditakdirkan oleh Allah hattal ajzu wal kais. Sampai kondisi lemah maupun kondisi hebat, dua-duanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ini hebat, orang ini enggak hebat, orang ini lemah, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Maka cara pertama yang disampaikan oleh penulis agar seorang wanita bisa lebih menerima kodrat dia sebagai wanita, sehingga tidak protes terhadap takdir, dia harus memahami apa yang saat ini mereka alami hakikatnya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia jadi wanita, takdir Allah. Dia nggak bisa sebebas lelaki, takdir Allah. Dia tidak sekuat lelaki, takdir Allah. Jatah warisannya setengah dari lelaki, juga ketetapan Allah. Di posisi sholat dia berada di belakang, itu juga ketetapan Allah. Dan aneka kondisi-kondisi yang lainnya di mana wanita di posisi lebih rendah dibandingkan lelaki, dalam arti beberapa kondisi tadi, semuanya adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Upaya apapun yang dilakukan oleh wanita percuma saja. Itu tidak bakalan mengubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga kamu mau protes, nggak protes, kamu mau protes maupun menerima, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sadar kalau itu takdir Allah, maka pendekatan yang dia lakukan adalah bagaimana agar dia bisa ridha terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia tidak ridha, dia nggak terima, ya justru yang akan dia dapatkan adalah penyesalan. Dia akan mendapatkan, ketika dia nggak ridha, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia nggak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu dipahami, karena ini takdir Allah, orang mau ngapa-ngapain juga nggak bakalan mengubah takdir Allah. Karena kita semuanya tidak bisa lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa ma'nahu anna kulla syai'in la yaqa'u fil wujud illa wa qad sabaqa bihi ilmu Allahi wa masyiatuhu. Maknanya adalah segala sesuatu yang terjadi ini telah didahului oleh ilmu Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa keluar dari ketetapan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Ini pengantar yang pertama yang disampaikan oleh penulis. Beliau sampaikan bahwa kondisi lemah bagi para wanita itu hakikatnya adalah bagian dari takdir Allah. Dan kalau kita sudah bicara takdir Allah, maka konsekuensi turunannya wajib bagi kita untuk ridha, menerima. Yang kedua adalah kita perlu memahami manusia mau protes maupun mau menerima tidak bakalan mengubah takdir. Tidak bakalan mengubah takdir karena semuanya telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Selanjutnya hadis yang kedua dalam bab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa, fa innal mar'ata khuliqat min dila', wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lahu, fa in dhahabat tuqimahu kasartahu, wa in taraktahu lam yazal a'waja, fastausu bin nisa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa." Makna istausu adalah jadikan itu sebagai wasiat. Jadikan itu sebagai wasiat. Yang dimaksud di sini adalah tawasau fima bainakum bil ihsani ilaihin. Ya, saya kutipkan penjelasan yang disebutkan dalam Durarus Saniyah. Tawasau fima bainakum bil ihsani ilaihin. Jadikan sebagai nasihat antar sesama kalian, wahai para lelaki. Karena ini khitabnya, sasaran bicaranya adalah para lelaki. Nabi SAW mengatakan kepada para lelaki, "Istausu bin nisa." Wahai para lelaki, istausu bin nisa. Maksudnya adalah jadikan sebagai wasiat di antara kalian. Bil ihsani bin nisa'i, bil ihsani ilan nisa'i, untuk saling mengajak agar kita berbuat baik kepada sama wanita. Ya. Jadikan sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk nasihat antar sama, pesan antar sama lelaki agar mereka berusaha untuk berbuat baik kepada para istrinya. Istausu bin nisa menunjukkan bagaimana pelindungan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi para wanita. Sehingga kalau kita mendengar misalnya ada lelaki yang punya masalah dengan keluarganya dan yang salah pihak lelaki, maka kita sampaikan, kamu apa ndak malu ya? Masa jadi lelaki kayak gitu kalah sama istrimu? Kalau misalnya ada lelaki yang dia melakukan pelanggaran dan itu membuat jengkel istrinya, kita kasih tahu. Sehingga syariat mengajarkan agar sesama lelaki itu saling memberikan penguatan untuk selalu bersikap terbaik bagi para istrinya. Dan syariat juga mengajarkan agar mereka bisa saling bersabar. Bersabar kalau misalnya istrinya punya masalah, istrinya nggak baik, bersabar. Itu yang dimaksud dengan istausu bin nisa. Dan betapa seringnya Nabi SAW mewasiatkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada para istri. Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik ketika berinteraksi dengan istrinya. Dan walhamdulillah, secara budaya, dan kita juga paham ini bukan cuma budaya lokal, tapi budaya dunia. Secara budaya dunia, artinya masyarakat umum memahami bahwa seorang suami yang romantis dengan istrinya, yang dia punya hubungan baik dengan istrinya, itu termasuk bagian dari sifat terpuji. Bukan cuma di negara Islam, termasuk orang kafir. Makanya mereka mengajarkan dalam artikel mereka, buku-buku mereka, agar membangun keharmonisan dalam berkeluarga, kenyamanan dalam berkeluarga, dan seterusnya. Bahkan termasuk di antara tindakan yang sangat tercela adalah ketika orang melakukan KDRT. Wah, itu sekalipun dia tokoh agama, punya banyak pengikut, begitu sekali melakukan KDRT, wah, bisa hilang nama baiknya. Artinya kondisi masyarakat kita sebenarnya sudah memahami secara naluri, meskipun mereka tidak paham hadis ini, bahwa bersikap baik kepada istri itu termasuk di antara kelebihan, sifat yang terpuji, prestasi yang dimiliki oleh seorang lelaki.
Lalu Nabi SAW menyebutkan alasannya. Fa innal mar'ata khuliqat min dila. Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan oleh Allah min dila'in. Diciptakan oleh Allah dari ad-dila. Ad-dila maknanya adalah tulang rusuk. Dan ulama berbeda pendapat tentang apa makna tulang rusuk dalam hadis ini. Pendapat yang pertama adalah bahwasanya wanita diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Dalam arti asal penciptaannya berasal dari tulang rusuknya Adam. Dan itu berlaku bagi wanita pertama. Berlaku bagi wanita pertama. Wanita pertama yaitu Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuknya Adam. Ibnul Arabi mengatakan, Ibnul Arabi Al-Maliki, Ahlu Sunnah, bukan Ibnu Arabi At-Ta'i, ulama tokoh sufi. Ibnul Arabi Al-Maliki, ulama Ahlu Sunnah, mengatakan, qauluhu innal mar'ata khuliqat min dila. Sabda Nabi SAW bahwasanya wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Ada dua kemungkinan, yuhtamalul haqiqah wa yuhtamalul majaz. Makna yang pertama adalah bisa dipahami sebagaimana makna hakikinya. Faqad ruya, dipahami sebagaimana hakikinya berarti artinya adalah bahwa Hawa, istrinya Adam alaihissalam, diciptakan oleh Allah Ta'ala dari zat berupa tulang rusuk. Karena diriwayatkan anna Adam nama, bahasanya satu ketika Adam itu tertidur. Fantuzi'a dila'un min adla'ihil yusra. Lalu salah satu dari tulang rusuknya, salah satu dari ruas tulang rusuknya yang bagian kiri dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa khuliqat minhu Hawa. Lalu dari tulang rusuk itu diciptakanlah Hawa. Falamma afaqa, ketika Adam terbangun, wajadaha ila jambihi, Hawa sudah berada di sampingnya. Falam yanfir wasta'nasa. Dan Adam tidak lari. Tapi Adam bisa akrab dengan Hawa dan kemudian menjadi istrinya. Li'annaha juz'um minhu, karena Hawa adalah bagian dari Adam. Sehingga manusia pertama, kemudian wanita pertama, yang mereka berdua adalah suami istri. Allah Subhanahu wa taala jadikan istrinya diciptakan dari unsur suaminya. Falidzalika saratil adla'ul yusra tanqusu 'anil yumna wahida. Karena itu bagian tulang rusuk bagian kiri kurang satu. Ya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, wa yuhtamal al-majaz. Dan makna yang kedua adalah bisa jadi makna dari hadis ini adalah majaz. Artinya, khuliqat min syai'in mu'wajin sulbin. Wanita itu diciptakan dari sesuatu yang bengkok dan keras. Tulang rusuk itu kan bengkok, ya, tidak lurus. Yang sulb, yang dia keras. Sehingga karena dia bengkok dan keras, maka tidak boleh dibuat lurus dengan cara dipaksa. Ya. Karena kalau dibuat seperti itu, nanti akan patah. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan, wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lahu, dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atas. Ya. Seperti yang kita lihat ya, dalam rangka tulang rusuk manusia, bagian atas bengkok, kemudian bawah mulai lurus, sampai akhirnya paling bawah itu adalah agak lurus. Ya. Dan bagian yang paling bengkok adalah bagian yang paling atas. Baik makna pertama maupun makna yang kedua, ya, intinya adalah ingin menunjukkan bahwa wanita itu punya karakter bengkok. Wa naqsan fil aqli, ada sisi kekurangan dari sisi akalnya, ya, seperti mudah cemburu, ya,
kemudian terlalu mengandalkan perasaan, labil, mudah takut, mudah apalagi, dan seterusnya. Sehingga dia secara mental tidak lebih kuat dibandingkan lelaki. Ketika ditinggal mati baik anaknya maupun keluarganya yang lain, lebih mudah sedih dibandingkan lelaki, dan seterusnya. Ya. Maka secara perasaan dia lemah, lebih lemah dibandingkan lelaki. Secara akal dia lebih lemah dibandingkan lelaki. Secara fisik juga sama, lebih lemah dibandingkan lelaki. Dan beberapa sifat-sifat yang lainnya dia lebih lemah dibandingkan lelaki. Dan itulah makna bahwasanya wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min dila, dari sesuatu yang bengkok, yang keras. Sehingga ada sisi kekurangan. Baik. Baca hadis ini, kalau ibu-ibu tidak kemudian, wanita itu tidak kemudian punya pengantar tentang masalah takdir, mungkin ada sebagian orang yang protes. Loh, kok bisa? Apakah kita punya tabiat yang menyimpang? Karena dia nggak punya pengantar. Nah, makanya oleh penulis dikasih pengantar dulu. Padahal penulis ini juga seorang wanita. Sehingga beliau paham. Cara menggiring wanita untuk bisa memahami ini dengan baik adalah antarkan mereka untuk meyakini takdir. Iman kepada takdir dengan cara yang baik. Maka insya Allah dia akan bisa menerima ajaran-ajaran berikutnya, informasi-informasi berikutnya yang disebutkan dalam dalil. Baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lahu, dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Ya. Ulama berbeda pendapat tentang makna ini. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya ini isyarat, ya, isyarat kepada bagian anggota badan wanita yang paling sering menyimpang. Ya. Nabi SAW bersabda, saya bacakan keterangan dari Durrus Saniyah. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lahu, bahwa bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah atasnya. Ai wasafaha bidzalika lil mubalaghati fi wasfil i'wijaj. Makna yang pertama adalah untuk menyebutkan bahwa sifat yang paling bengkok itu terjadi pada bagian atas. Terjadi pada bagian atas, yaitu kepala wanita. Dan di kepala wanita itu ada lisannya. Wa huwa alladhi yansha'u minhul i'wijaj. Dari lisan inilah sumber penyimpangan yang paling besar. Sehingga wanita itu kekuatannya ada pada lidahnya. Ya. Masya Allah ya. Misalnya apa Pak? Wah itu kalau sudah gerenengi. Kalau sudah menggunjing, lidahnya lebih tajam. Kalau mencela, tajam juga. Kalau apa, tajam. Sehingga kekuatannya ada di lidahnya. Nah. Dan ada yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW menyebutkan demikian lil mubalagha fil wasfil i'wijaj. Hanya untuk menunjukkan bahwasanya bengkoknya itu memang sangat-sangat bengkok. Ya. Walit ta'kid ala ma'nal kasri. Lianna ta'adzara al-iqamati fil jihatil ulya amruhu adhar. Dan untuk menegaskan agar lebih berhati-hati karena lebih mudah untuk rusak. Karena ini tidak mungkin untuk bisa diluruskan. Lebih sulit meluruskan bagian atas dibandingkan bagian yang bawah. Karena bagian atas ini paling keras. Artinya Nabi SAW memberikan peringatan. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk itu ada yang paling bengkok. Yang paling bengkok itu paling atas. Untuk membuat lurus ini paling sulit. Ya. Meskipun kadang ada yang lebih mudah untuk dibuat lebih lurus. Ya. Tulang rusuk, jamaah. Kita bisa lihat ya. Ada yang keras dan ada yang lebih lunak ya kan.
Yang bagian mana yang lebih lunak? Bagian bawah. Bagian bawah itu lebih lentur dibandingkan bagian yang atas. Bagian atas itu yang paling keras dan paling bengkok. Lalu Nabi SAW bersabda, "Fa'in dhahabta tuqimahu kasartahu." Kalau kamu kerasi dia, bersikap keras untuk meluruskannya, kasartahu, pasti engkau akan memecahkannya. Dan makna kasartahu artinya adalah engkau akan menceraikannya. Ya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Dan kalau kau biarkan saja, sehingga didiamin aja, istrinya seperti itu, dibiarin aja, nggak pernah diajari, lam yazal a'waj, maka selamanya dia akan bengkok. Fastausu bin nisa. Karena itu, ya, bersikaplah yang terbaik bagi para wanita. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Hadis ini kalau bagi lelaki kepentingannya adalah bahwasanya mereka punya tugas. Setiap lelaki itu punya tugas untuk menjadi imam, untuk menjadi pengajar bagi para wanita, istrinya. Sehingga dia wajib untuk memahami. Begitu dia menjadi suami, maka dia mendapatkan pesan dari Nabi SAW, ajari istrimu dengan cara yang terbaik. Istausu bin nisa'i khaira. Dan juga berlaku bagi para wanita. Di posisi wanita yang membaca hadis ini, pertama dia perlu memahami bahwasanya kondisi dia adalah diciptakan oleh Allah dengan karakter seperti ini. Punya beberapa kekurangan, yang itu bagian dari takdir Allah dan tidak bisa diprotes. Maka dia perlu untuk menerima takdir itu. Dan berikutnya dia setelah menyadari itu adalah berusaha untuk memperbaiki dirinya setahap demi setahap. Sebagaimana Allah perintahkan bagi lelaki untuk memperbaiki wanita itu setahap demi setahap. Istausu bin nisa'i khaira. Wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Innal mar'ata khuliqat min dila." Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. "Lan tastaqima laka ala tariqatin. Fa in istamta'ta biha wa biha iwaj. Wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha." Engkau tidak akan lantas taqima laka. Wanita itu tidak akan bisa selalu lurus kepadamu ala tariqatin, di atas satu jalan. Sehingga kalau kau berharap istrimu itu baik terus, itu mustahil. Gak mungkin. Pasti satu saat bengkok dia. Pasti satu saat dia akan bengkok. Nah, dalam kondisi seperti ini, fa in istamta'ta biha. Kalau kamu bisa hidup bersama dengan dia, ya, istamta'ta biha wa biha iwaj. Kau akan hidup bersama dengan dia dalam kondisi dia punya kondisi bengkok. Wa in dhahabta tuqimuha kasartaha. Dan jika engkau berusaha untuk membuat dia lurus, maka kau akan pecahkan dia. Wa kasruha talaquha, dan bentuk memecahkan dia adalah dengan cara menceraikannya. Artinya, ketika seorang lelaki itu nggak sabar karena istrinya punya kekurangan di sini, terus akhirnya dicerai, ya sudah, berarti selesai tugas dia terhadap wanita ini. Dan ini sekali lagi bagi para lelaki merupakan peringatan yang diberikan oleh Nabi SAW untuk menyadari kelemahan yang ada pada istrinya. Nah, penulis menyampaikan catatan di bagian bawah. Fi hadzal hadithi isyaratun. Dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa wanita itu diciptakan dalam kondisi bengkok. Ajza'ud dila al-mubalaghah fi itsbati hadhihi sifah. Diciptakan dari sesuatu yang bengkok, yaitu unsur tulang rusuk, untuk menunjukkan bahwasanya sifat itu betul-betul ada dan bengkok pada diri wanita. Dan bisa juga maknanya adalah bahwasanya ini hanya sebatas ungkapan permisalan, ya, bahwasanya wanita itu punya karakter bengkok. Ya. Wa fihi ramzun ila taqwim, dan di sini juga terdapat isyarat
untuk meluruskan wanita birifkin secara lembut, perlahan-perlahan. Bihaitsu la yubalighu fihi fayaksiruhu, di mana tidak boleh berlebihan sampai pada tingkatan menceraikan wanita. Ya. Tidak boleh di sini maksudnya adalah agar jangan sampai terlalu berlebihan sehingga membuat lelaki itu menceraikan wanita karena dia nggak sabar. Wala yatrukahu, dan juga tidak boleh dia tinggalkan wanita itu fayastamirra ala iwajihi, sehingga wanita itu terus dalam kondisi bengkok. Fayu'khadhu minhu alla yatrukaha ala al-i'wijat idza ta'addat ma tubi'at alaihi minan naqsi ila ta'atil ma'siyati bimubasharatiha au tarkil wajib. Dan hendaknya tidak ditinggalkan wanita itu dalam kondisi bengkok idza ta'addat ila ma tubi'at alaihi minan naqsi, apabila ada banyak kekurangan yang menjadi tabiatnya sehingga menyebabkan si lelaki itu berbuat maksiat ketika dia bermuamalah dengan wanita, bermuamalah dengan istrinya. Au tarkil wajib, atau dia meninggalkan kewajiban. Wa innamal murad ayyatrukaha ala iwijajiha fil umuril mubahah. Dan di sini adalah diperbolehkan untuk memberikan kelonggaran bagi para wanita fil umuril mubahah, untuk hal-hal yang mubah. Ya. Artinya beliau menyampaikan bahwa setelah kita memahami karakter seperti ini ada pada wanita, maka wahai para lelaki, kalian punya tugas untuk membimbing mereka agar bisa lurus, dan itu harus dilakukan birifkin, dengan cara yang lemah lembut. Dan jangan sampai kondisi kekurangan yang ada pada diri mereka menyebabkan kalian bermaksiat kepada Allah dalam bermuamalah dengan mereka. Misalnya tidak menunaikan kewajiban, atau dolim kepada istrinya, atau sikap-sikap yang lainnya. Dan kalaupun kau tinggalkan wanita dalam kondisi bengkok, maka biarkan untuk bengkok yang masih bisa ditoleransi. Bengkok dalam al-umur al-mubah, dalam perkara-perkara yang mubah. Ya, misalnya namanya wanita misalnya senang belanja. Itu bengkok yang masih bisa ditoleransi. Dan ini keterangan yang disampaikan oleh penulis dikutip dari kitab Fathul Bari. Wallahu a'lam. Tayyib. Dan kepentingan kita dari hadis ini adalah bahwa kondisi wanita itu diiringi dengan kekurangan, dan itu bagian dari takdir Allah yang tidak bisa dipisahkan dalam hidupnya. Karena itu penting bagi wanita untuk menyadarinya, sehingga dia tidak protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita akan membaca bentuk kekurangan wanita yang lainnya yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, perbanyaklah kalian bersedekah, wa aktsirnal istighfar, dan perbanyaklah untuk beristighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena sungguh aku melihat kalian aktsara ahlin nar, dominan penduduk neraka, kebanyakan dari penduduk neraka." Faqalat, lalu kata faqalat imra'atun minhunna, kata Ibnu Umar, berdirilah seorang wanita, atau bicaralah seorang wanita minhunna, di kalangan mereka. Jazlatun di sini maknanya adalah dzatu aqlin wa ra'yin. Wanita ini cerdas. Lalu ada salah satu wanita yang cerdas, dia menyampaikan, "Wa malana ya Rasulullah." Kenapa kok bisa demikian ya Rasulullah? "Wa malana ya Rasulullah aktsara ahlin nar." Kenapa ya Rasulullah sehingga kita menjadi, atau para wanita menjadi aktsara ahlin nar, kebanyakan penduduk neraka? Tayyib. Anda bisa perhatikan sahabiyat ini,
yang beliau tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar bahwa penduduk neraka itu kebanyakan wanita, beliau nggak protes. Beliau tidak mengatakan, wah itu nggak adil itu. Allah nggak adil kayak gitu. Beliau nggak protes. Dan beliau juga tidak menyalahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu cuma mengada-ada. Ini tidak menghargai gender. Beliau tidak mengatakan demikian. Tapi apa yang beliau katakan? Beliau tanya, sebabnya apa? Karena kalau kita sudah tahu sebabnya, kita akan bisa berusaha untuk menghindarinya. Maka si wanita ini tanya, wa malana ya Rasulullah aktsara ahlin nar. Apa sebabnya ya Rasulullah sehingga kita menjadi orang yang kebanyakan masuk ke dalam neraka? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuktsirnal la'na wa takfurnal ashir. Karena kalian banyak melaknat dan kufur kepada al-ashir, kufur kepada suami. Yang dimaksud dengan banyak laknat adalah mudah untuk mengumpat. Sehingga dia kadang kalau ngomong mudah mengumpat, menyampaikan kalimat-kalimat yang nyelekit bagi hati. Terutama antar sesama wanita, atau wanita dengan anaknya, atau wanita dengan keluarganya, termasuk bahkan dengan suaminya. Ya. Tiba-tiba mengucapkan kalimat yang nyelekit, doa buruk, dan seterusnya. Baik, perlu dipahami, ini karakter wanita. Makanya kalau ada lelaki yang punya karakter seperti ini, gampang miso, ucapannya ucapan yang ngomongnya nyelekit dan seterusnya, berarti dia punya karakter sebagaimana wanita. Suka melaknat, ya. Gampang mengucapkan doa buruk untuk orang lain. Kalau ada lelaki yang seperti itu, berarti dia punya karakter wanita. Dan kita sering menjumpai, bahkan dia tokoh, bahkan banyak videonya yang tiba-tiba dia mengatakan laknatullah, atau apalagi misalnya, saya malu untuk mengucapkannya ya, kalimatnya kalimat yang kasar ya. Padahal dia seorang lelaki. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wanita itu kebanyakan masuk neraka karena karakter ini salah satunya. Yukthirna du'a bil ib'ad wa tardi min rahmatillah. Terlalu sering mendoakan keburukan, doa laknat, menjauhkan orang dari rahmat Allah, menjauhkan orang dari kasih sayang Allah. Sukanya doa buruk. Maka ini lelaki berarti punya karakter sebagaimana wanita. Nabi SAW mengatakan, tuktsirnal la'na wa takfurnal ashir, dan kufur kepada suami. Maksudnya adalah tidak bersyukur kepada suami. Tidak tahu sisi kelebihan suaminya, apa yang harus dia tunaikan kepada suaminya. Dan saya juga sempat berpikir, syariat meletakkan aturan seperti ini. Padahal wanita juga punya kebaikan bagi para lelaki. Tapi yang disinggung, kenapa kufurnya wanita kepada lelaki, bukan kufurnya lelaki kepada wanita. Ya. Kita bisa tahu ya, ibu-ibu itu Masya Allah ya, kadang bangun sebelum suaminya, dan dia sudah sibuk di dapur. Kadang suaminya tidur, dia bersih-bersih. Belum lagi anaknya nangis, yang ini kepleset, yang itu kejepit, yang itu jatuh, kan gitu ya. Sehingga bikin dia pusing. Tapi dia urusi semuanya. Capek dia. Di malam hari capek. Dan masih ada kewajiban yang lain. Tapi syariat tidak menyinggung. Kadang suami memarahi istrinya. Dan dia melupakan kebaikan-kebaikan itu. Yang disinggung oleh syariat di sini, atau itu disinggung dalam hadis yang lain ya, yang dikaitkan dengan ancaman neraka di sini adalah masalah kufurnya para wanita kepada suaminya. Namun kalau kita bisa perhatikan, betul sekali ya,
haknya suami terhadap istri itu Masya Allah ya, luar biasa. Dan itu terbukti begini. Secara status sosial, wanita janda itu lebih apa? Lebih menggoda. Secara status sosial, wanita janda dengan wanita yang bersuami itu berbeda. Ya, entah janda karena ditinggal mati, ataukah janda ditinggal, atau janda karena cerai. Baik. Sehingga salah satu yang menyebabkan seorang wanita itu punya status sosial yang lebih adalah ketika dia punya pasangan, ketika dia punya suami. Makanya ketika seorang gadis dia dilamar untuk menjadi istri kedua, ketiga, kadang nolak dia. Oh, gengsi, saya punya posisi, masih gadis. Tapi sangat berbeda kalau janda. Janda bahkan dia berharap nanti bisa jadi istri kedua, bisa jadi istri ketiga. Yang penting pokoknya bisa lekas menikah. Saya bicara umumnya orang ya. Saya bicara umumnya orang. Umumnya kan seperti itu. Dan salah satu di antara pertimbangannya adalah masalah status sosial. Janda itu dianggap seperti ini. Makanya Nabi SAW memerintahkan agar membantu janda. Nabi SAW bersabda, "As-sa'i 'alal armalati kal muhajiri fi sabilillah." Orang yang berusaha ngurusi janda itu seperti orang yang mendapatkan pahala kal mujahidi fi sabilillah, seperti mendapatkan pahala jihad di jalan Allah. Dan yang dimaksud ngurusi janda bukan menikahi janda ya, beda ya. Ngurusi janda itu misalnya ngasih, ada janda usia berapa? 70 tahun ya. 60 tahun. Yang dipastikan lelaki ini nggak bakalan tertarik untuk menikahi janda itu. Dan dia nggak mampu. Lalu lelaki ini ngasih nafkah dia rutin tiap bulan. Itu bagian dari as-sa'i 'alal armala. Nah, sehingga begitu dia menikah, status sosialnya berubah. Oh, dia sudah tidak lagi janda. Dia sudah bersuami. Makanya karena perbedaan inilah di antara yang menyebabkan bahasanya suami itu punya hak besar terhadap istrinya. Sehingga kalau dia berbuat baik, suami berbuat baik kepada istrinya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra kullah. Kalau kamu berbuat baik kepada mereka kullahu, sepanjang waktu. Lalu sang suami melakukan satu kesalahan, maka terkadang kemudian si wanita itu langsung komentar. Komentar yang nggak baik kepada suaminya. Nah, qala Nabi SAW kemudian bersabda, "Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba li dhi lubbin minkunna." Dan tidak pernah aku melihat ada sosok makhluk yang secara akal kurang dibandingkan lelaki, wa dinin, dan agamanya juga kurang dibandingkan lelaki, tapi aghlaba li dhi lubbin, namun bisa menguasai orang yang cerdas minkunna, dibandingkan para wanita. Pejabat ya. Dia dianggap tokoh, punya pengaruh di masyarakat, tapi ada yang lebih tinggi dibandingkan pejabat ini. Siapa? Istrinya. Ya. Bahkan kadang seorang raja, penguasa, yang dia ditaati seluruh bawahannya, ternyata ada yang lebih tinggi dibandingkan sang raja ini. Siapa? Prameswarinya, permaisurinya, istrinya. Dan itu realita yang ada di lapangan. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba li dhi lubbin minkunna." Belum pernah aku lihat ada orang yang secara logika lebih rendah dibandingkan kalian. Ya. Dan agamanya juga kurang dibandingkan lelaki. Tapi dia bisa menguasai, bisa mengendalikan orang lelaki yang cerdas, ya, dan itulah wanita. Qalat, maka wanita Jazlatun tadi bertanya, dan di sini tidak disebutkan siapa namanya.
Wanita ini bertanya lagi, ya Rasulullah, wa ma nuqsanul akli wad din. Apa yang dimaksud wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya? Lalu Nabi SAW menjelaskan, amma nuqsanul akli, bentuk kekurangan akal adalah fasyahadatu mra'ataini ta'dilu syahadata rajulin. Persaksian dua wanita itu senilai dengan persaksian satu lelaki. Artinya persaksian wanita dinilai setengahnya. Fahadha nuqsanul akli, maka ini adalah kekurangan dari sisi akal. Wa tamkusul layaliya ma tusalli, dan wanita itu bertahan selama beberapa waktu tidak sholat. Wa tuftiru fi Ramadan, dan kadang tidak puasa Ramadan disebabkan karena haid. Fahadha nuqsanuddin, dan itu adalah kekurangan dalam masalah agama. Dan kekurangan ini bagian dari takdir Allah, seperti yang tadi kita sebutkan. Dan sekali lagi, orang kalau nggak baca muqaddimah tadi, atau tidak paham tentang muqaddimah tadi, kadang protes. Ya. Ada banyak cerita yang sampai ke saya ya. Jadi ibu-ibu mendengarkan kajian seperti ini, terus komentar, dia orang awam, tapi anaknya sudah ngaji. Terus dinyalakan misalnya rekaman kajian Ustadz A, Ustadz B, dengar ini dia, nggak terima. Kok enak saja Ustadz itu ngomong. Dia terlalu mendiskreditkan wanita. Wah, pakai istilah-istilah kayak gitu ya. Atau apa misalnya, menganggap remeh para wanita. Dan aneka kalimat yang gak sopan lainnya di hadapan hadis Nabi SAW. Karena dia gak punya muqaddimah. Makanya muqaddimahnya perlu kita sampaikan dulu. Bahwa lelaki dengan wanita itu berbeda. Dan semua manusia memahami hal itu. Baik muslim maupun kafir. Sekarang kalau wanita disuruh kerja seperti lelaki, penean gitu ya. Penean tuh, naik-naik. Atau kerja apalagi jadi kuli. Kita kadang melihat ada ibu-ibu jadi kuli. Masya Allah, ngangkat batu, ngangkat semen. Kita tuh merasa iba, sedih gitu. Kasihan. Ini wanita. Jadi belakangan ini yang muncul situasi seperti itu. Kalau dulu kan jarang kita jumpai. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Dan di sini penulis memberikan penjelasan, namun penjelasannya cukup panjang. Karena kita waktunya terbatas untuk bagian muqaddimah, sehingga insya Allah ini akan kita baca di pertemuan berikutnya. Intinya, kalau Anda ingin menyampaikan hadis seperti ini kepada ibu-ibu yang lain, kepada wanita yang lain, sebelumnya berikan dulu muqaddimah. Berikan dulu muqaddimah agar mereka bisa menerima hadis ini dengan baik. Pahami bahwa lelaki dan wanita itu berbeda. Yang kedua, bahwa semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah membuat wanita itu iri untuk jadi lelaki, tapi dilarang oleh Allah sebagaimana yang tadi kita sebutkan ada di surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Janganlah kalian berangan-angan untuk mendapatkan kelebihan yang Allah berikan kepada yang lain. Dan kita kalau sudah berbicara ranah takdir, maka sikap yang perlu kita kedepankan adalah menerima takdir itu, gak boleh protes. Karena ini berkaitan dengan perbuatan Allah. Yang kedua adalah kita perlu menyadari mau protes maupun tidak protes gak bakalan ngefek bagi takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz, kita menuju sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi pemirsa yang ingin menanyakan sesuatu kepada Ustadz, kami persilakan melalui dua cara. Yang pertama, Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp di 0813 3413 0336. Dan bagi Anda yang mengikuti kajian ini melalui Zoom, Anda bisa
melakukan resen. Baik, kita baca pertanyaan yang masuk lewat chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada hubungan antara konsep takdir dengan ungkapan usaha tidak mengkhianati hasil atau ungkapan hasil tidak mengkhianati usaha? Jazakallahu khairan. Dari Rosihan di Mojokerto. Baik. Memang di antara pembahasan yang cukup rumit untuk bisa dipahami secara maksimal adalah masalah takdir. Sampai sebagian ulama mengatakan bahwa iman kepada takdir itu kalau orang tidak punya sikap taslim, pasrah, secara umum akan lebih sulit untuk bisa memahami secara maksimal. Karena manusia itu apakah dikendalikan ataukah dia dikasih pilihan? Apakah dia mukhayyar ataukah musayyar? Mukhayyar artinya dikasih pilihan, terserah kamu. Ataukah dia musayyar, dia dikendalikan. Begitu. Sehingga logika kadang bermain di situ. Logika bermain di situ. Baik. Intinya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan semua yang kita lakukan. Tapi Allah juga perintahkan agar kita berusaha untuk melakukan yang terbaik di masa depan, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Baik, itu prinsip. Nah, selanjutnya, ketika kita berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, apakah itu berarti menentang takdir? Karena tadi ya, usaha dikatakan bahwasanya usaha tidak mengkhianati takdir, takdir tidak mengkhianati usaha. Jawabannya, usaha yang kita lakukan bukan termasuk di antara bentuk menentang takdir. Karena kita tidak tahu masa depan. Dan sesuatu yang tidak kita ketahui tidak boleh kita jadikan sebagai alasan. Maka yang bisa kita lakukan adalah silahkan Anda berusaha untuk mengambil yang terbaik sesuai dengan yang mampu Anda lakukan. Masalah hasil Allah yang menentukan. Dan usaha yang kita lakukan adalah mimbab akhdul asbab. Sebagai bentuk mengambil sebab. Sebagai bentuk mengambil sebab. Karena satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa mengambil sebab hanya Allah. Sementara kita tidak bisa untuk menciptakan akibat tanpa sebab. Maka untuk bisa mendapatkan akibat, Anda harus melalui sebab. Dan itulah usaha yang kita lakukan. Sehingga apakah iman kepada takdir ada kaitannya dengan itu? Jawabannya betul. Bahwa usaha kita dengan takdir itu tidak saling bertentangan. Mungkin maksudnya demikian ya. Takdir tidak mengkhianati usaha, usaha tidak mengkhianati takdir. Artinya antara usaha dan takdir itu tidak saling bertentangan. Dalam arti orang ketika berusaha tidak disebut mengingkari takdir, dan orang percaya kepada takdir tidak sama dengan dia anti untuk berusaha. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, selanjutnya kita persilahkan untuk Ibu Farhana Zizah Siskasari, silahkan di-unmute. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ustadz, saya mau bertanya. Qadarullah saya seorang janda tanpa anak, tapi saya di rumah mengasuh 6 orang anak yatim, dan saya menafkahi mereka dari pekerjaan sebagai perawat orang sakit, dan qadarullah saya mengurusi remaja stroke umur 20 tahun. Dari mandi, makan saya melakukan, dan secara syariat kami bukan muhrim. Bagaimana hukum gaji saya untuk menafkahi anak yatim tersebut Ustaz? Umur berapa tadi, Bu? Umur 20 tahun Ustaz. 20 tahun, lelaki ya? Iya, laki-laki. Baik. Iya, jazakumullah khairan Ustaz. Nah, jazakumullah khairan. Baik. Jadi untuk masalah aurat, batas maksimal bolehnya lelaki dan wanita melihat aurat yang bukan mahram, yang saya maksud adalah aurat besar, itu di usia sebelum tamyiz, ya, antara 6 sampai 7 tahun.
Karena itu kalau ada jenazah ya, jenazah lelaki, dia tidak boleh dimandikan kecuali oleh lelaki. Demikian pula sebaliknya, kecuali untuk anak kecil yang usianya di bawah tamyiz. Sehingga ada anak mati usia 5 tahun misalnya, boleh dia anak lelaki meninggal di usia 5 tahun, boleh ditangani oleh ibu-ibu, karena dia masih dianggap anak-anak. Demikian pula sebaliknya. Karena itu jika sudah usia tamyiz, maka jenazah itu tidak boleh ditangani oleh beda jenis, ya, 7 tahun ke atas. Sehingga jenazah wanita ditangani wanita, jenazah lelaki ditangani oleh lelaki. Ini orang mati. Kita bicara orang mati. Apalagi jika statusnya adalah orang stroke. Stroke itu berarti fisiknya atau dia masih hidup, cuman ada bagian yang mungkin tidak berfungsi. Ya. Nah, kemudian kalau terjadi seperti ini berarti gimana? Anda perlu menyampaikan kepada majikan Anda, sampaikan kepada yang memberikan tugas. Jadi secara syariat ini tidak boleh. Sehingga Anda sampaikan, bisa nggak saya dikasih pekerjaan yang lain? Sampaikan saja. Kalau misalnya mereka nggak mau, enggak, kamu harus mengerjakan ini. Ya sudah, Anda ajukan, kalau begitu boleh nggak saya mundur? Karena kan status Anda sebagai ajir. Ajir adalah orang yang melakukan akad ijarah sebagai ajir khas. Dan ajir itu akad. Akad itu bisa dibatalin ketika dia tidak sejalan dengan aturan syariat. Sehingga Anda bisa sampaikan kepada majikan, mohon maaf, agama saya melarang yang kayak gini. Boleh nggak saya beralih ke posisi yang lain? Nah, sedangkan yang anak stroke di usia 20 tahun ini biar ditangani oleh lelaki. Ya, karena dia sudah di usia baligh. Jika mayit saja nggak boleh, apalagi yang masih hidup. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, kita persilahkan ke peserta berikutnya. Silakan untuk Ibu Widya Puspita di unmute. Ibu Widya Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustadz beserta seluruh keluarganya dan seluruh umat akhir zaman. Amin. Amin. Walaki bimithli. Ustadz, mohon nasihatnya untuk saya yang alhamdulillah Allah amanahi anak perempuan 3, dan saya juga merasa memang sebagai seorang ibu kan punya banyak kekurangan gitu Ustadz. Kadang merasa bukan putus asa ya maksudnya, merasa banyak kekurangan sekali gitu, jadi merasa tidak pantas gitu untuk mendidik mereka, sedangkan saya sendiri masih banyak kekurangan begitu Ustaz. Karena saya lihat juga anak pertama saya yang sudah usia 10 tahun, ada beberapa sifat buruk saya yang nurun ke dia gitu. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Punya anak wanita pertama itu dipuji oleh sebagian sahabat. Anda bisa buka di surat Asy-Syura ayat 49. Allah Ta'ala berfirman, Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha. Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, dia menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Lalu Allah berbicara tentang masalah anak. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Allah menghibahkan kepada siapa saja anak wanita, dan Allah hibahkan kepada siapa saja anak lelaki. Sehingga Allah berkehendak si A kasih anak wanita, si B kasih anak lelaki. Itu semuanya adalah hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada sebagian ulama ahli tafsir yang mengatakan, ya, wa adzunnuhu minas salaf, dan ini termasuk ulama salaf ya, yang saya tahu.
ulama ini mengatakan bahwa mim barakatin nisa, di antara bentuk sumber keberkahan wanita adalah Allah jadikan anak pertamanya wanita. Di antara sumber keberkahan seorang ibu, seorang wanita, Allah jadikan anak pertamanya adalah perempuan. Karena Allah mulai penyebutan anak itu dari perempuan terlebih dahulu. Yahabu liman yasha'u inatsan wa yahabu liman yasha'u az-dzukur. Allah kasih anak perempuan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah kasih anak lelaki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Sehingga ibu ketika memiliki 3 anak perempuan tidak perlu berkecil hati dan Anda tidak perlu merasa kayaknya saya belum siap dan seterusnya. Itu sebenarnya bagian dari, bisa jadi bisikan dari setan agar Anda putus asa, kemudian tidak semangat dalam mendidik anak. Tapi ini realita yang sekarang Anda hadapi. Dan Anda harus berusaha untuk bisa. Sehingga dengan semangat seperti itu, insya Allah, dengan diiringi selalu berdoa kepada Allah, memohon bimbingan, insya Allah Anda akan mampu untuk melakukannya dengan baik. Dan masalah ada anak yang punya karakter buruk seperti saya, berarti kan Anda sudah tahu ya, anak ini karakternya seperti saya, ini karakter buruknya. Apa misalnya ya, jajanan atau suka belanja atau apa misalnya ya, saya tidak tahu. Nah berarti kan ibu sudah tahu, oh ini kira-kira celah pengobatannya di sini. Nah, sehingga nanti bisa dikiaskan. Alhamdulillah ini bisa saya tahan dengan cara seperti ini, berarti semoga nanti putri saya bisa saya arahkan untuk seperti itu. Wallahu a'lam. Kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengampuni, merahmati, dan menerima amal ibadah Ustadz dan seluruh umat muslim. Amin walaka bimithlin, insyaallah. Ustadz, apakah benar sikap kita jika mendengar aib atau keburukan seseorang, kita hanya menganggap biasa, semua orang punya keburukan, kita tidak menganggapnya orang yang buruk? Karena saya takut sikap saya ini malah tergolong mengingkari takdir atau kenyataan bahwa orang itu memang orang yang munafik atau orang yang tidak jujur dalam imannya. Syukran Ustaz. Nah, baik, apakah benar ketika kita melihat kekurangan orang lain kemudian kita anggap biasa? Jadi begini ya, bedakan antara menilai dengan melakukan perubahan. Melakukan perubahan itu disyariatkan. Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman." Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka ubah kemungkaran itu dengan tangannya, kalau nggak bisa dengan lisannya, kalau nggak bisa dengan batinnya. Dan itu bagian dari kondisi iman yang paling lemah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Artinya mengubah kemungkaran itu disyariatkan. Tayyib. Berbeda dengan menilai. Menilai itu berkaitan dengan masalah kepentingan. Apa kepentingan kamu menilai? Oh, saya punya kepentingan. Apa? Saya menilai karena kepentingan saya adalah saya mau menjadikan orang ini sebagai guru. Maka sebelum kita ambil dia sebagai guru, kita nilai dulu. Dengan melihat apa? Lihat dohirnya. Misalnya kita mau belajar ke seorang ustadz. Sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah. Ketika beliau mendengar si A punya hadis. Lalu beliau datang kepada si A. Sebelum beliau mendengarkan hadis dari si A, Imam Bukhari memperhatikan dulu gimana sikapnya si A. Satu ketika beliau melihat si A itu memanggil ontanya dengan cara menaruh ember kosong. Ember kosong ya, ditaruh, digeblek-geblek gitu ya, blek-blek. Onta itu dengar dan lihat ember kosong, ember itu dibunyikan. Menurut onta ini ada makanan. Mendekatlah itu onta. Begitu mendekat, langsung dipegang kekangnya oleh orang tadi, ditangkap onta itu, ya, kemudian dimasukkan ke dalam kandang atau diikat. Imam Bukhari melihat sikap ini. Dia tadi menipu onta.
ngasih ember kosong, digeblek-geblekkan, ontanya datang, ditangkap. Terlepas dari maksud dia untuk menangkap onta ya. Tapi ini pembohong, ya. Membohongi onta. Pembohong dari sisi membohongi onta. Langsung ditinggal orangnya. Dia kalau sama onta aja nggak jujur. Saya khawatir dengan keabsahan hadis Nabi SAW. Akhirnya ditinggalkan. Contoh yang lain misalnya. Saya punya kepentingan dengan dia. Kenapa? Mau tapek mantu. Ya. Mau saya jadikan menantu. Sehingga saya butuh penilaian dia, sikap masyarakat kepada dia, bagaimana ustadznya kepada dia, penilaian ustadz kepada dia. Saya perlu dengar, saya perlu tahu. Karena kita punya kepentingan. Tapi kalau kita nggak punya kepentingan, ngapain menilai orang? Ya. Sehingga masalah menilai itu kaitannya dengan kepentingan. Contoh yang lain. Saya mau memasukkan anak saya ke pesantren A. Yang Anda lakukan apa? Menilai. Di sana ustadznya siapa saja. Kemudian metode pembelajarannya kayak gimana, kan gitu kan? Nah, ketika kita sudah menilai kayaknya bagus, masukkan anak kita ke sana. Itu contoh kepentingan menilai. Intinya, kalau kita punya kepentingan, silahkan kita menilai. Tapi kalau nggak punya kepentingan, kembalikan kepada hukum asal. Manusia adalah baik kecuali jika di situ ada bukti kalau dia adalah penjahat. Ya? Kemudian begini, kita menilai orang berdasarkan dohir, ya. Kita menilai orang berdasarkan lahiriahnya. Kalau lahiriahnya sudah nampak, maka tidak perlu pakai kecurigaan. Sehingga suudzon itu kalau kita sudah melihat bagian lahiriah dan itu sering berulang, maka tidak perlu lagi suudzon. Saya kok suudzon, jangan-jangan bapak ini ngerokok. Ayo bukti, kemarin kamu juga sudah berkali-kali kamu lihat dia ngerokok, ngapain pakai suudzon? Nggak perlu suudzon. Sudah? Nah, makanya kalau kita melihat ada si A, dia suka jahat di medsos. Berkali-kali misalnya menyindir kaum muslimin, bahkan menyudutkan syariat Islam, bahkan bermain-main dengan syariat Islam. Terus kita apa? Waduh, sudahlah, saya bisa menyimpulkan orang ini nggak baik. Bisa jadi dia munafik, bahkan dia zindik. Misalnya dia punya misalnya komentar-komentar yang buruk kepada kaum muslimin. Nah, kalau sudah jelas seperti itu, kita sudah bisa menilai secara langsung dan kemudian kita hindari. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustadz, kita bacakan lagi pertanyaan yang masuk melalui WA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila ada seorang suami yang temperamen dan si istri seorang yang sangat perasa, apakah yang bengkok itu tetap wanita? Dan yang manakah yang harus sabar? Apakah suami yang sabar terhadap istrinya atau si istri yang sabar terhadap suami tersebut? Iya. Jadi hadis ini itu bicara terkait karakter secara umum. Karakter secara umum wanita itu seperti ini. Meskipun bukan berarti bahasanya ada lelaki, bukan berarti nggak ada lelaki yang seperti itu. Bisa jadi ada lelaki yang demikian. Bahkan kadang ada ibu-ibu yang dia lebih bagus ya dari sisi akhlak, dari sisi agama, dari sisi kedewasaan mental dibandingkan suaminya. Ya. Sehingga misalnya ya, ada model suami pengecut ya. Contohnya gimana, Pak? Dia kerja di tempat yang haram, disuruh oleh istrinya resign, tinggalkan, nggak berani dia. Wah, nanti terus gaji saya gimana? Terus pendapatan saya jadi kurang ini, saya takut. Suaminya itu takut, tapi istrinya pemberani. Sudahlah, nggak usah takut. Pokoknya untuk urusan rizki, insya Allah ada. Kita nanti cari bareng-bareng. Kadang kan banyak kayak gitu ya. Suaminya pengecut, istrinya pemberani. Ada model suami yang dia gampang nggak sabar, tapi istrinya lebih bisa bersabar. Sehingga
eh, apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sifatnya adalah penjelasan secara umum untuk karakter wanita dan karakter lelaki secara umum. Tapi bukan berarti kemudian lelaki terbebas dari karakter seperti ini. Ya. Bisa jadi lelaki juga ada yang kayak gini, bahkan lebih parah dibandingkan wanita. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya peserta Zoom eh, Raden Mas Subosono, silakan. Silakan. Atau yang berikutnya Realme C11 ya. Mohon untuk menggunakan nama asli ya untuk pengajian berikutnya. Silakan di unmute. Wait like that. Silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan mau tanya Ustaz. Gini, saya kan seorang ibu rumah tangga. Kebetulan sudah punya anak dua. Mohon maaf Bapak, satu-satu. Ini yang duluan yang mana? Baik, silakan Bapak. Silakan Ibu. Nah.